Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang mana dengan judul mengasihi firman-Nya. Jadi kalau kita membaca secara utuh di dalam mengasihi ini ada bacaan firman di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca ulang kembali sepenuhnya di Yohanes 15 9 sampai dengan 17. Ini nanti tidak akan saya baca, tapi karena keterbatasan waktu yang kita renungkan di pagi hari ini, kita langsung aja. Jadi kalau kita melihat gambar sekilas di layar ini, memang ini ada seorang ibu menggendong anaknya ya, bahwa ini tandanya bahwa memang ibu ini kemana-mana memang mengasihi anaknya. Kalau kita melihat kehidupan ibu-ibu di desa, bahwa anak kesayangannya ini selalu dibawa kemana-mana, meskipun jalan kaki berkilo-kilometer ya. Beda dengan di kota, kalau kita ke pasar aja cuma 100 meter aja udah 200 meter kita naik becak, tapi kalau di desa beda, di jalan kaki sampai 3 kilo, 5 kilo dengan undangannya. Ini tandanya bahwa memang seorang ibu ini mengasihi anaknya sungguh-sungguh, meskipun anak itu sudah besar, bisa jalan kaki, tapi tetap digendong sama ibunya. Jadi kalau kita melihat gambar di sebelah, bahwa ini Alkitab yang sudah terbuka, bahwa itulah isi-isi firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi firman-Nya? Jadi kita lihat, jadi kalau kita mengasihi itu, kita belajar apa sih mengasihi itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja, kata dasar itu dari kasih, artinya menaruh kasih sebagai contoh. Seorang ibu yang baik lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mengasihi anaknya ini kok dirinya lebih sendiri itu tidak diabaikan. Karena seorang ibu ini kalau punya bayi atau anak yang masih kecil, rewel atau nangis di tengah malam, ibunya selalu bangun dengan kasih sayang pada anaknya, meskipun bapaknya di sebelahnya masih tidur ngorok ya. Jadi inilah kasih sayang ibu mengasihi anaknya itu melebihi dari segalanya. Maka itu kita kenal di dalam peribahasa, di dalam peribahasa bahasa Indonesia, bahwa kasih ibu sepanjang masa. Jadi memang ibu ini tidak, kasih sayang ibu ini dari saat bayinya mengandung sampai dilahirkan, sampai besar, sampai dia dewasa pun kasih sayang ibu ini tidak putus sepanjang masa kasih ibu. Jadi inilah pengorbanan ibu akan kasih sayang. Jadi apa yang didefinisikan di dalam bahasa Indonesia, bahwa seorang ibu yang baik lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Banyak pengorbanan seorang ibu. Nah, bagaimana dengan anaknya setelah dewasa, setelah besar, apa dia sebaliknya mengasihi ibunya dengan ibunya yang banyak pengorbanan dengan kasih sayangnya. Kalau kita melihat di TV, di media sosial, banyak anak-anak sekarang juga menelantarkan ibunya, bahkan ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Apakah ini pembalasan atau
mengasihi ibu itu tumbuh dalam anak-anak kita. Apa ini salah asuh dari seorang ibu pada anaknya. Jadi sebaliknya kalau kita sekarang sudah Yesus Kristus berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya, mengasihi kita. Sebaliknya apakah kita mengasihi Tuhan kita? Jadi dengan renungan pagi hari ini, bagaimana kita mengasihi firman-Nya itu? Apakah kita sebagai anaknya, kita bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau kita mengasihi firman-Nya, menurut Yohanes 15 ayat 12, bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mengasihi itu sudah suatu perintah Tuhan sendiri kepada kita, bahwa inilah perintahku. Jadi kalau kita melihat kata perintah, bahwa ini sudah kewajiban kita, bahwa kita harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa inilah perintah Tuhan sendiri, bahwa kita harus saling mengasihi. Seorang anak mengasihi orang tuanya, seorang anak harus mengasihi sesamanya. Baliknya orang tua juga mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi anaknya, mengasihi sesamanya. Nah, kalau kita melihat saling mengasihi ini, seperti aku telah mengasihi kamu, bahwa Tuhan sendiri mengasihi manusia. Kita sebagai manusia harus mengasihi juga Tuhan. Nah, berarti kita harus mengasihi firman-Nya juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Apakah kita cukup hanya merenung, bahwa kita berkata dalam hati, bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi firman-Mu ya Tuhan. Apakah seperti itu? Jadi kita pagi ini, kita belajar cara bagaimana kita mengasihi firman-Nya supaya kita bisa merespon apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 12 ini. Jadi kalau kita sekarang ada perintah atau himbauan dari pemerintah dengan masa pandemi ini, dikenal dengan ada 3M, dikenal ada 5M, bahwa kalau kita sebetulnya kita sebagai orang terpercaya, orang Kristen itu sudah mempunyai ciri-ciri seperti 3M tersebut, apa yang dilakukan pemerintah yang harus ditaati untuk dilakukan. Bahwa kita mengasihi firman-Nya juga mempunyai ciri-ciri tersebut yang kita kenal, yaitu kita pelajari hari ini, kita kenal 4M. Yang pertama yaitu mendengar. Jadi kalau kita mendengar firman, jadi ini sudah dipertegas di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi inilah perintah Tuhan kepada kita, bahwa dengan mendengar itu timbul iman kita. Jadi inilah yang disebut M pertama. Jadi kalau kita mendengar dan memperhatikan firman Allah, dapat membuat kita disebut orang yang mengasihi Allah dengan firman-Nya. Orang yang memiliki iman. Karena itu bahwa
kita taat dan setia, setiap hari Minggu kita beribadah di gereja, firman Tuhan, apa yang disampaikan Pak Pendeta kepada kita, bahwa inilah yang dimaksud dengan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita banyak kesaksian yang kita dengar juga, bahwa banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa iman Kristen ini tidak seperti apa yang dia lihat di YouTube atau bagaimana gitu ya. Tapi dengan mendengar, beliaunya jadi percaya, jadi timbul imannya, sehingga dia mengikuti Yesus. Jadi kita juga harus bersyukur bahwa teknologi zaman sekarang dengan adanya YouTube, adanya media sosial digital yang berkembang, firman-firman Tuhan bisa tersampaikan di seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga kita bisa mendengarkan bahwa orang-orang yang kurang percaya dengan menghujat keimanan Kristen, tapi dengan mendengar itulah akan timbul nanti iman itu dengan sendirinya. Karena firman Kristus ini bekerja. Jadi inilah 1M yang kita kenal dan kita pahami. Untuk M yang kedua, apa yang caranya kita mengasihi firman Tuhan? M yang kedua itu membaca. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, menurut Ulangan 8 ayat 3b, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia sehari 3 kali untuk jasmani kita. Bagaimana kita makan rohani kita? Apakah kita membaca Alkitab ini sama dengan kebutuhan jasmani kita 3 kali? Mari kita renungkan bahwa apakah kita betul tiap hari ini membaca firman Tuhan itu sama dengan kebutuhan jasmani kita 3 kali. Apakah kita lebih banyak membaca firman Tuhan daripada memakan makanan jasmani untuk tubuh kita? Jadi di dalam Ulangan 8 3b ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita kenal di Indonesia, roti ini hanya dimakan kalau sarapan pagi ya. Lah minimal kalau kita memakan roti ini secara sarapan pagi, kebutuhan jasmani kita, minimal kebutuhan rohani kita juga sama. Setiap pagi kita membaca firman Tuhan. Jadi dengan membaca firman Tuhan sebagai pelita dan penerang langkah, menurut Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa firman-Mu itu pelita, berarti menerangi bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menerangi langkah-langkah kita. Coba kita bayangkan pada saat kita berjalan di tengah hutan atau di pegunungan dengan gelap gulita, tanpa penerangan, kita akan terpelosok, akan tersesat. Kita tidak tahu di hadapan kita ada harimau atau binatang buas, kalau kita tidak ada pelita atau penerangan. Jadi inilah jalan kehidupan manusia, memerlukan pelita sebagai jalan hidup kita. Bahwa firman inilah yang bisa menerangi langkah kita. Ini yang dimaksud di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah menunjukkan kebenaran menurut Yohanes 8 ayat 31 sampai 32.
di dalam ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini maksudnya bahwa kalau kita tahu firman Tuhan itu akan menunjukkan kebenaran, bahwa inilah pegangan hidup kita, bahwa kita akan mengetahui kebenaran dengan firman Tuhan, sehingga bisa memerdekakan dan kita dari godaan setan, dari godaan nafsu dalam kehidupan ini. Jadi kita sudah belajar dari 2M yang dimaksud membaca. Apa yang dimaksud cara kerja kita dalam M yang ketiga? M yang ketiga itu merenungkan. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, bahwa ini M ketiga yang kita kenal, yang kita sudah lalui, yang sudah terbiasa sebagai orang-orang terpercaya, orang-orang Kristen melakukan 3M. Yang ketiga, merenungkan. Di Mazmur 119 ayat 97, betapa aku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi kalau kita membaca di Mazmur 119 ini, bahwa betapa aku cinta Tauratmu, bahwa aku merenungkannya sepanjang hari. Bayangkan saudara, bahwa Mazmur seorang Daud ini merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Apakah kita bisa melakukan merenungkan Tuhan, firman Tuhan ini sepanjang hari? Karena menurut ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi kalau kita mempunyai keuntungan, yaitu kita bijaksana daripada musuh-musuhku. Apa yang dimaksud musuh-musuhku ini? Kalau mungkin dalam dulu ayat ini keluar atau disampaikan pada saat situasi dengan peperangan, tapi saat ini kita punya pergumulan, maksudnya musuh-musuhku ini, bahwa kita mempunyai hawa nafsu yang tidak baik, mempunyai keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi inilah kita harus mempunyai jiwa atau pemikiran yang bijaksana. Nah, kalau kita bijaksana, pasti kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi jika seorang yang memiliki kehidupan doa pribadi setiap hari, pasti hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan firman Tuhan. Kenapa? Jawabnya karena ia mengasihi firman Allahnya sebagai pegangan dan pedoman hidupnya. Bahwa inilah sebagai pegangan dalam kehidupan kita setiap hari, ya memang kita harus mempunyai pedoman. Pedoman kita dalam hidup ini, pegangan kita ya firman itu, Alkitab kita. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa mempunyai 3M ini, kita akan mempunyai jiwa yang bijaksana, pikiran yang bijaksana. Apapun yang kita ucapkan, kita bertindak, kita mempunyai kebijaksanaan dalam perjalanan hidup kita, karena kita mempunyai pedoman dalam hidup ini. M selanjutnya apa? Yang M selanjutnya itu melakukan. Nah ini. Jadi kalau di dalam Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu.
di negeri yang akan kamu duduki. Jadi inilah kita harus melakukan kita bahwa menurut di Ulangan pasal 5 ini ayat 32, maka lakukanlah semua itu dengan setia. Jadi kalau kita mengasihi firman Tuhan, ya kita harus melakukan 3M yang tadi mendengar, membaca, merenungkan, itu dengan setia. Harus kita lakukan. Jadi seperti yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi inilah perjalanan hidup kita. Ayat ini pada saat saya dinas dulu, sering dinas keluar kota. Ini jadi ayat mas saya. Ayat 32 dan 33 ini. Karena apa? Supaya kita mempunyai jalan hidup ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi kita masih ke posisi rel yang benar. Meskipun kita terpisah dengan keluarga, kita terpisah dengan jauh dari anak kita merantau jauh di sana, tapi kita mempunyai dasar yang kuat. Jadi kita harus setia, meskipun kita ingat kita tetap harus melakukan 3M tersebut. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harusnya kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Inilah waktu kita merantau supaya kita mempunyai jalan hidup yang baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Jadi ini pas bagi orang-orang yang merantau, yang jauh di sana sebagai pegangan hidup supaya kita mempunyai jalan hidup yang baik keadaanmu. Jadi kalau kita melakukan 3M tadi, kita akan mempunyai jalan hidup dan keadaan yang lanjut sampai umur kita, dalam iman kita, dalam perjalanan hidup kita. Lewat firman Tuhanlah kita dapat membangun batasan dalam hidup kita menjadi pagar atau agar kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dengan lewat firman ini kita muncul pagar. Jadi supaya kita tidak banyak menyimpang dalam perjalanan hidup kita. Jadi pagi hari ini kita mempunyai 4M bahwa yang harus kita taati karena itu perintah Tuhan kita. Jadi mengasihi firman-Nya itu harusnya sebagai gaya hidup yang harus dimiliki. Jadi gaya hidup kita harus kita miliki 4M ini. Bayangkan dalam masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan 3M atau 5M, kita harus taat dan setia. Padahal kita sudah mempunyai M sebelumnya. Nah, ini yang kita pelajari pagi ini 4M. Mungkin bisa juga ini kita kembangkan bisa 6M atau berapa M. Jadi dengan 4M ini, yang satu mendengarkan firman, membaca firman, merenungkan firman, 4 melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita melihat 4M ini untuk mengasihi firman-Nya, bahwa kalau kita merenungkan bagaimana dengan orang yang buta, apakah dia bisa melakukan 4M ini? Nah, dia pasti tidak bisa membaca. Nah, tapi dia mendengarkan. Nah, mendengarkan tadi adalah iman sebagai firman-Nya. Tapi dia tetap bisa melakukan. Nyoba kita praktekkan bahwa kita punya anak kecil yang belum sekolah. Coba bisiki dia dengan firman Tuhan bahwa kalau mengambil punya temannya
roti atau mainan, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Nah, dia akan melakukan sesuai apa yang disampaikan orang tuanya. Maka itulah di dalam mendengarkan ini pasti dipatuhi dengan anaknya tidak akan melakukan, bahwa firman Tuhan mengasihi firman-Nya ini harus kita pakai sebagai gaya hidup kita. Bahwa kalau kita sekarang baru-baru ini masa pandemi ini kita mengenal 3M, nah dengan 4M ini apakah kita sudah melakukan? Mari kita merenungkan introspeksi diri kita, bahwa dengan 4M ini apakah kita sudah melakukan? Saya pernah pada saat dinas saya sebagai jemaat tamu di gereja-gereja di semua kota yang saya kunjungi ya, saya melihat banyak jemaat di situ orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kalau ke gereja dia jalan kaki, tapi kenapa dia tidak membawa Alkitab gitu? Nah, kita bisa merenung bahwa kalau kita melihat dari 4M ini, ternyata seorang sepuh tadi atau yang sudah lanjut usia tadi, dia tidak bisa membaca ternyata. Dia hanya mendengar. Tapi kenapa dia melakukan? Karena dia mengasihi firman-Nya. Dengan mendengar timbullah imannya yang kuat yang dilakukan setiap hari. Meskipun dia tidak bisa membaca, tapi tetap dia merenungkan apa yang disampaikan khotbah-khotbah bapak pendetanya itu. Nah, sehingga dia di dalam kehidupannya dia melakukan. Bagaimana dengan kita yang bisa membaca dan mendengar, apakah kita bisa melakukan seperti 4M ini? Jadi pagi hari ini kita banyak belajar bahwa inilah gaya hidup yang harus kita miliki sebagai 4M. Jadi ini yang harus kita biasakan tiap hari, yang harus kita setia untuk mengasihi firman-Nya sesuai dengan 4M. Jadi sebagai penutup, jadi tidaklah mengherankan banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidup dan menjadi seperti tanah kering karena tidak mengasihi firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat di luar sana banyak orang-orang Kristen yang dikatakan Kristen KTP ya, bahwa kita juga prihatin melihat saudara seiman kita sebagai Kristen KTP. Jadi inilah karena dia tidak mengeterapkan gaya hidupnya 4M tadi. Jadi tidak mengherankan banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidup dan menjadi seperti tanah kering karena tidak mengasihi firman Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa dalam kehidupan Kristen kami, kita sudah mengenal, sudah menerapkan apa itu 4M. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap menumbuhkan iman kami, supaya gaya hidup kami tetap menjalani dengan setia apa yang kami mengasihi firman-Mu untuk mengeterapkan 4M ini ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, segala dosa dan perbuatan kami jika kami tidak menjalankan apa yang sesuai dengan perintah-Mu di dalam renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan dalam ingatan kami bahwa kami memiliki hidup yang harus kami
jalani sesuai dengan 4R. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.